Omido for the beat. Omido for the beat. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Menurut Coleman dan Hamann, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Sedangkan pengertian inovatif menurut laman Skills Unit, kemampuan inovatif adalah pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan dan beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan ini melibatkan kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan para wirausahawan. Yang dimaksud dengan wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan, dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Ada dua aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Antara wirausahawan yang satu dan yang lainnya pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Akan tetapi, dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak, mungkin kreativitas masih sangat luas karena pemikiran mereka masih dibebaskan. Tetapi, semakin bertambah dewasanya seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakan dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti hambatan yang dibuat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya. Hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Atau hambatan lainnya adalah hambatan yang paling sering ditemukan, yakni takut dianggap aneh dan bodoh. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya diminimalisir atau justru dihilangkan karena dalam berwirausaha, kreativitas sangatlah dibutuhkan dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang. Selain kreatif, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah wirausahawan tersebut
harus mengenali hubungan. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Selain itu, untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi yang inovatif, gunakanlah otak bagian kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Proses kreativitas yang inovatif meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Bagi para pelaku usaha, kondisi yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana daya beli masyarakat di sekitar sehingga bisa memunculkan permintaan dari beberapa penawaran yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila permintaan meningkat, memungkinkan pasar menjadi potensial dan ketika kondisi permintaan menurun menyebabkan kondisi pasar berbeda pada posisi yang tidak menguntungkan. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana tingkat persaingan, daya beli masyarakat, dan hukum permintaan maupun penawaran itu terjadi pada kondisi yang demikian. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Layak di sini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, akan tetapi juga bagi para investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. Studi kelayakan usaha mencakup 3 hal. 1. Manfaat ekonomis bagi usaha itu sendiri. 2. Manfaat ekonomis usaha tersebut bagi negara tempat usaha tersebut dilaksanakan. Dan 3. Manfaat sosial usaha tersebut bagi masyarakat sekitar usaha tersebut. Perkembangan UMKM saat ini sudah sangat pesat. Jumlah UMKM semakin bertambah setiap tahunnya. Pedagang merupakan salah satu yang termasuk dalam usaha mikro menengah di mana dalam pelaksanaannya membutuhkan modal yang relatif kecil dan biasanya menggunakan modal sendiri atau pinjaman. Perdagangan sendiri merupakan aktivitas bisnis yang sangat fundamental. Kenyataannya menunjukkan bahwa usaha kecil sendiri adalah penyumbang besar pada kekuatan ekonomi negara dan terbukti pada saat resesi ekonomi pada tahun 1985 dan 1997. Menurut Rusliani, pada tahun 2018, studi kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Tujuan dilakukannya analisis studi kelayakan usaha kecil adalah 1. Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam satu proyek. 2. Menghindari pemborosan sumber-sumber daya, yaitu menghindari pelaksanaan kegiatan yang tak menguntungkan. 3. Mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga dapat memilih alternatif kegiatan yang paling menguntungkan. 4. Menentukan prioritas investasi. Jika satu perusahaan dapat menjual lebih banyak produk yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan harga yang lebih mahal, atau dapat mengembangkan produk baru yang lebih berhasil, perusahaan tersebut relatif telah berhasil menggunakan kemampuan analisis pemasarannya. Ada 3 masalah pokok yang dihadapi perusahaan, yaitu masalah penentuan posisi perusahaan, masalah desain, dan masalah operasional. Kelancaran suatu usaha berhubungan erat dengan teknis yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Aspek teknis mencakup penggunaan komponen input dan output, baik berupa barang maupun jasa. Adapun, wujud dari UMKM sekarang ini diantaranya dalam bidang kuliner terdapat warung kopi, warung nasi, dan usaha catering. Dalam bidang fashion terdapat reseller, first hand, dan jenis jualan lainnya. Dalam bidang kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terdapat penyediaan makanan, minuman, alat mandi, dan sebagainya. Bahkan dalam usaha laundry pun banyak sekali UMKM yang berkecimpung. Segala bidang UMKM ini bahkan telah dimudahkan dalam proses pembayarannya dengan hadirnya metode e-money seperti Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, M-Banking lainnya, dan masih banyak lagi yang dapat menghemat waktu dan memudahkan dalam proses pembayaran hanya dalam hitungan detik. Walau belum semua menggunakan metode ini, tetapi dari hari ke hari urgensi akan eksistensi e-money semakin marak digunakan. Adanya media sosial membuka banyak sekali peluang bisnis kreatif yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah menjadi admin media sosial. Banyak perusahaan atau bahkan influencer tidak sanggup mengurus media sosial dengan sendiri. Oleh karenanya, mereka membutuhkan seseorang admin untuk mengurusnya. Analisis pasar menunjukkan adanya permintaan yang cukup untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh usaha kecil ini. Terdapat segmen pasar yang belum terlayani dengan baik dan ada peluang untuk pertumbuhan yang signifikan dalam jangka waktu yang relevan. Usaha kecil ini memiliki potensi untuk berhasil jika dijalankan dengan strategi yang tepat dan manajemen yang efisien.
Namun, keberhasilan tersebut juga bergantung pada kemampuan untuk menanggapi dinamika pasar dan mengelola risiko dengan baik. Dengan demikian, lebih baik untuk melanjutkan pelaksanaan rencana bisnis yang telah dirancang sematang mungkin, seraya terus memonitor dan mengevaluasi kinerja usaha secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.